Halo sayang, welcome back to my channel. Halo guys, kalian pernah gak sih ngerasa ditinggal pas lagi sayang-sayangnya, pas lagi serius-seriusnya, kalian udah sayang banget sama dia, kalian udah serius banget sama dia, kalian udah ninggalin banyak cowok buat dia, tapi justru dia mutusin kalian itu dengan alasan yang gak jelas, dengan alasan maaf kamu terlalu baik buat aku. Watch, itu alasan yang gak masuk di akal. Kalau aku terlalu baik buat kamu, justru itu bagus dong. Jadi kamu gak perlu cari lagi orang yang lebih baik dari aku. Kalau ada cowok yang mutusin kalian dengan alasan maaf kamu terlalu baik buat aku, please jangan percaya. Dia tuh paling punya cewek lain atau apa. Karena hal itu kalian tuh biasanya langsung stres, langsung kepikiran, sedih, galau, dan akhirnya kalian ngechatin dia terus, nelponin dia terus, sampai nangis-nangis mohon-mohon buat balikan. Stop, hal itu tuh salah besar. Justru kalau kalian ngelakuin itu, dia bakalan makin besar kepala. Maka di video kali ini tuh aku bakalan bagiin ke kalian 7 tips buat mantan menyesal, buat mantan kamu menyesal. Tips yang pertama, jangan chat atau hubungi dia duluan. Kayak gimana kak? Misalnya kayaknya dulu kamu pas langsung putus, kamu selalu ngechat dia, kamu selalu nelfonin dia, ngubungin dia terus. Mulai sekarang jangan kamu yang duluan ngechat dia, jangan kamu yang ngubungin dia, supaya dia ngerasa kalau kamu itu udah bisa move on dari dia, dan dia bakalan ngerasa kalau dia itu udah gak penting lagi gitu loh. Dan dia bakalan nyari-nyari kamu, nyari tahu kamu pada akhirnya, karena kamu udah gak chat dan gak hubungin dia lagi. Oke? Terus tips yang kedua, rubah penampilan kamu semenarik mungkin. Misalnya cewek yang dulunya gak pernah make up, gak pernah skincarean, mukanya dulu jerawatan, mukanya dulu kusem banget, hitam, dekil, dan lain-lain. Sekarang kalian harus rubah penampilan kalian. Kalian harus mulai skincarean biar kulit kalian gak jerawatan, kulit kalian gak kusam. Terus kalian harus belajar make up biar penampilan kalian itu makin menarik. Sedangkan buat cowok, misalnya dulu muka kalian tuh kusam, kalian bisa mulai pakai skincare yang sesuai dengan cowok. Misalnya kalian harus rajin cuci muka supaya muka kalian tuh bersih dari yang sebelumnya. Terus ubah penampilan kamu yang misalnya dulu jalan sama doi cuma pakai kaos oblong, pakai celana pendek. Sekarang kamu harus rubah penampilan kamu semenarik mungkin dengan kamu pakai kemeja, dengan kamu penampilan jeans, celana jeans yang rapi, pakai jam atau barang-barang yang ngebuat cewek itu jadi wow, ganteng. Walaupun sebenarnya semua cewek itu tergantung, ngelihat pandangan cowok itu tergantung dari penampilannya. Kalau kalian terlihat bersih, kalian terlihat rapi, otomatis cewek itu bakalan ngelihat kamu. Dan kalau kalian udah berhasil merubah penampilan kalian, yakin dan percaya, mantan kamu itu bakalan ngejar kamu lagi dan bakalan bilang, penampilan kamu berubah. Kenapa yang dulunya sama aku burik, yang dulunya sama aku jelek, kenapa setelah putus kamu cantik banget, kamu ganteng, kenapa, why? Nah, justru dari itu dia bakalan nyesel udah mutusin kamu, dan pasti dia bakalan otomatis minta balikan sama kamu. Oke? Terus tips yang ketiga, ukir prestasi kalian itu sebanyak mungkin. Misalnya kalian tuh masih sekolah, masih SMA, kalian bisa ukir prestasi kalian tuh di sekolah dengan menjadi peringkat kelas,
primadona sekolah. Terus kalian bisa juga ikut olimpiade di sekolah. Kayak misalnya kalian tuh harus ukir prestasi sebanyak mungkin di sekolah, di luar sekolah, di kampung, di kota, di daerah kalian. Kalian harus raih prestasi dan ukir prestasi sampai nama kalian itu melambung tinggi. Maaf, aku kesel lagi. Pokoknya ukir terus prestasi kamu itu sampai tinggi, sampai nama kamu itu sampai di telinga mantan kamu, sampai nama kamu tuh terdengar di telinga mantan kamu dengan sebutan, oh si A udah raih prestasi ini, udah raih prestasi itu, sampai akhirnya dia menyesal karena dia udah mutusin seseorang yang bisa sukses, yang bisa ngeraih prestasi yang tinggi. Oke? Terus tips yang keempat, rubah pribadi kalian menjadi lebih baik. Misalnya dulu waktu kamu pacaran sama si A, pribadi kamu misalnya kurang baik atau etikat kamu yang kurang berkenan kayak gitu. Sekarang kamu harus jadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya, supaya mantan kamu tuh ngerasa kalau dia tuh udah nyayain seseorang yang baik. Seperti kata-kata dia waktu mutusin kamu terlalu baik buat aku. Jadi kamu harus pegang pedoman itu, kamu terlalu baik buat aku. Jadi kamu harus benar-benar rubah diri kamu tuh menjadi lebih baik dari sebelum sama dia. Maksudnya kayak pas kamu sama dia, misalnya kamu selalu bicara hal-hal yang kurang berkenan, sekarang kamu harus stop bicara kurang-kurang yang berkenan itu, supaya kamu bisa dapet cowok nantinya yang lebih baik. Karena kamu udah merasa diri kamu baik, otomatis cowok juga akan datang dengan sendirinya yang baik. Terus tips yang kelima, maaf, kalau ketemu mantan biasa aja. Maksudnya kayak biasa gimana kak? Misalnya kalau kalian ini ketemu mantan jalan, kalian jangan nyapa dia duluan, biarin dia nyapa kalian duluan. Dan kalau ketemu mantan biasa aja, kalau dia nyapa hai, kalian bisa senyum aja, senyumnya tuh tipis saja, kalian gak bisa jawab hai kayak gitu. Kalian jangan grogi, karena justru kalau kalian grogi, mantan kalian itu ngerasa kalau kalian itu belum bisa move on, dan pada akhirnya dia bakalan makin besar kepala karena ngerasa kalau kamu tuh belum bisa move on dari dia. Oke guys, oke sayang, jadi kamu harus move on dan kamu harus biasa aja kalau ketemu dia. Jangan grogi, jangan salting. Misalnya kamu jangan salah tingkah kalau ketemu sama mantan, kamu biasa aja, seolah-olah dia itu cuman kayak masa lalu. Dia sekarang tuh cuman temen, kayak temen lama ketemu aja, hai, iya, ya gitu aja, biasa aja, gak usah grogi dan gak usah salah tingkah. Oke? Terus tips yang keenam, tunjukkan kalau kamu lagi bahagia. Misalnya kamu lagi jalan sama teman kamu update foto-foto kamu itu, kamu harus sebahagia mungkin jalan sama teman kamu, jalan sama keluarga kamu harus sebahagia mungkin. Dan kamu harus upload bahagia kamu itu di sosial media kamu, supaya mantan kamu lihat dan dia ngerasa, oh si ini udah bisa move on dan udah bahagia, kayak gitu. Kalau kalian upload status galau di sosial media kalian, justru mantan kalian tuh bakalan besar kepala dan ngerasa kalau kalian tuh belum bisa move on, dan justru dia ngerasa kalau kamu tuh lagi ngemis sama dia karena kamu terus upload foto, aku rindu dengan kamu yang dulu, aku rindu dengan suaramu, aku rindu dengan ini, dengan itu.
please, mulai sekarang stop ngelakuin hal itu, karena hal itu justru bikin mantan kalian besar kepala. Jadi mulai sekarang kalian harus upload semua status kamu tuh bahagia biar dia tuh ngerasa kalau kamu tuh udah bisa move on. Oke? Tips yang ke-7, cari pasangan yang lebih baik dari mantan kalian dulu. Kayak gimana kak cari pacar yang lebih baik dari mantan kita yang dulu? Misalnya mantan kalian yang dulu itu suka selingkuh, sekarang kalian harus cari pacar yang setia. Misalnya pacar kalian dulu itu suka ngeliatin foto-foto cewek-cewek, kalian harus cari cowok yang matanya itu bisa dijaga, akhlaknya itu bisa dipercaya, perkataannya itu bisa dipertanggungjawabkan, seperti itu. Karena kalian kan pacaran niatnya untuk serius, apalagi yang umurnya udah memang mantap buat menikah. Jadi kalian harus mulai sekarang kalian harus cari pasangan yang lebih baik dari mantan kalian, supaya mantan kalian itu ngerasa, oh dia udah bisa move on, dia udah dapet cowok ini. Kalau kalian cari cowok justru yang lebih parah dibanding mantan kalian dulu, justru mantan kalian tuh bakal ngina kamu kan. Kenapa? Oh cowoknya itu lebih baik dibanding aku dong, lebih baik aku, kayak gitu. Tapi kalau kalian cari cowok yang lebih baik dari mantan kalian yang dulu, otomatis dia itu bakal ngerasa, oh dia udah nemuin yang sempurna dibanding aku, oh dia udah bisa move on, kayak gitu. Oke, tips yang terakhir, tips yang ke-8, buat dirimu semakin sukses. Misalnya dulu kamu jalan sama dia cuman bisa naktir di warung, sekarang kamu harus mulai nabung, mulai kerja, mulai semangat, rintis usaha kamu dari nol. Biarpun kamu belum punya pasangan, intinya kamu harus rintis usaha kamu dari nol sampai sukses. Otomatis kalau kalian udah sukses, kalian udah capai prestasi yang begitu tinggi, dan kalian udah banyak punya duit misalnya, atau kalian udah sukses pokoknya setinggi mungkin, otomatis mantan kalian tuh bakal nyesel kalau udah mutusin kalian. Dia bakal nyesel banget udah mutusin kalian, karena kalian tuh udah sukses, udah bisa penghasilan sendiri, udah punya usaha sendiri, udah gak minta sama orang tua. Yang dulunya kalian misalnya jalan sama pacar mesti minta ke orang tua, sekarang kalian udah bisa ngasilin duit sendiri. Oke, saya mungkin segitu aja, 8 tips buat mantan menyesal. Maafin kalau ada kata-kata aku yang kurang berkenan. Ini di video kali ini tuh aku bikin sesuai pengalaman aku pribadi dan berdasarkan sumber-sumber yang aku dapat. Jadi kalau kalian suka, jangan lupa like, jangan lupa komen, bagusnya aku bikin video apa lagi. Jangan lupa juga share video ini sebanyak-banyaknya supaya aku makin semangat bikin video. Dan jangan lupa juga subscribe, please dukung aku terus, subscribe video ini dan nyalain lonceng notifikasinya supaya aku makin semangat bikin video buat kalian, dan aku bakalan berterima kasih banget sama kalian kalau kalian subscribe channel ini, like video ini, komen video ini, dan share video ini sebanyak-banyaknya. Oke guys, aku sayang kalian.